Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi Indonesia ini usianya 80 tahun ya. 80 tahun kalau dihitung dari kemerdekaan politik ya. 80 tahun betul nggak? Iya, 80 tahun. Agustus tahun ini. Dan kita mengalami jatuh bangun ya. Ada dulu demokrasi parlementer ya. Jadi yang memegang pemerintahan sehari-hari itu Perdana Menteri. Jatuh bangun parlementer itu. Kabinet Syahrir 1 jatuh. Kabinet Syahrir 2 nggak lama jatuh. Dibentuk lagi kabinet Syahrir 3 jatuh. Nggak stabil politiknya. Kemudian Soekarno mengambil alih kekuasaan dengan mengeluarkan dekret presiden 5 Juli 59. Terus dia sebut demokrasi terpimpin, gitu. Percobaan yang luar biasa, mengeras perlawanan terhadap kapitalisme global sambil mengurung diri pada pergaulan internasional dan memberikan perlawanan terhadap Barat dan membangun blok timur, blok Asia Afrika. Kemudian percobaan untuk maju itu patah ya oleh perang saudara. Geger September pemberontakan PKI itu membuat struktur bangunan Indonesia yang masih rapuh itu langsung rontok ya. Pembunuhan di mana-mana. 3 juta orang mati menurut Kolonel Sarwo Edi Wibowo yang menumpas pemberontakan PKI. Kemudian lahir demokrasi Pancasila. Dan itu tampaknya tidak lebih baik daripada demokrasi parlementer atau demokrasi terpimpin Soekarno. Demokrasi Pancasila itu kemudian memisahkan orang yang anti pembangunan, anti Pancasila sebagai orang PKI dan kemudian dikriminalisasi ya kan. Kekuasaan absolut memusat, melahirkan KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Kemudian sejarah menyaksikan Soeharto dengan gugup harus menyerahkan kekuasaannya kepada B.J. Habibie yang kemudian jadi presiden. Sebagaimana Soeharto dan pendahulunya dicaci maki oleh rakyatnya sendiri. Soekarno disebut sebagai anjing packing. Begitu juga Soeharto diadili sebelum dinyatakan mengalami penyakit permanen, tetapi dia sempat diadili sebagai koruptor ya. Kemudian Soekarno mati dalam tahanan rumah selama 4 tahun di Wisma Yasuh, dikurung oleh Soeharto. Dan Soeharto dan juga Soekarno sama-sama dicaci maki oleh rakyatnya, oleh lawan-lawan politiknya di akhir kekuasaannya. Kemudian zaman kebebasan itu terbentang di tangan B.J. Habibie yang gilang gemilang. Ratusan tahanan politik dibebaskan. B.J. Habibie bilang penjara hanya penjara tempat orang yang berbuat jahat, tetapi penjara bukanlah tempatnya orang-orang yang berbeda pendapat. Masa keemasan tampaknya ada di zaman B.J. Habibie, dan kemudian pemilihan presiden pertama berlangsung SBY 2 periode, dan dia mencoba untuk memperbaiki ekonomi dan demokrasi yang kemudian
dirusak kembali oleh Jokowi dalam 2 periode dengan meninggalkan hutang dan menjebloskan pemimpin tokoh-tokoh civil society ke penjara dan melakukan pembunuhan. Menurut kontras ada sekitar 46 yang di zaman Jokowi ya mengalami unlawful killing, pembunuhan semena-mena tanpa melalui proses-proses pengadilan, hutangnya menggunung, ya kan? Dan keputusan politik yang sama sekali dikendalikan oleh oligarki membuat bangsa Indonesia terpuruk dan korup, ya. Dan akhirnya kita tahu presiden yang terakhir dicaci maki oleh rakyatnya sendiri, dan kemarin kita lihat di video Abdullah Hehamawa memberikan pernyataan yang keras bahwa Jokowi harus dihukum mati berdasarkan Undang-Undang Tipikor pasal 2 ayat 2. Dan videonya sudah saya muat ya, potongannya itu. Jadi Indonesia tidak pernah melakukan lepas landas ya, kecuali dia melakukan bukannya maju ke depan seperti viral, tetapi dia mengalami seperti bergerak viral tapi ke belakangnya, bukannya maju tapi dia mundur ya. Dan kerusakan-kerusakan di dalam demokrasi itu diperlihatkan oleh analisis para ahli hukum tata negara, para penggiat demokrasi, para pejuang hak asasi manusia. Dan diperparah demokrasi Jokowi adalah dihambat pertumbuhannya oleh munculnya dinasti politik yang mempromosikan anaknya menduduki posisi penting, menantunya dan juga pamannya, dengan melakukan rekayasa yang gila-gilaan sehingga terjadi kejahatan konstitusi pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 2023 hari Senin tanggal 16 Oktober. Dan ya, ambisi-ambisi politik Jokowi menyisakan residu politik yang berbahaya di era kepemimpinan Prabowo Subianto, dan tampaknya Prabowo jika tidak cukup keras dan melakukan pembedaan, dia akan tersandera ya, oleh masa lalu rejim sebelumnya, dan akan berakhir pemerintahan Prabowo dengan kerusakan demokrasi, politik, ekonomi, dan lain-lain. Tampaknya kita masih punya sedikit harapan kepada Prabowo sepanjang dia melakukan satu maintenance distance, penjagaan jarak terhadap rejim sebelumnya. Dan mungkin dia harus mengurus penjahat-penjahat yang terang-terangan berlindung di bawah kekuasaan dia, harus betul-betul dibongkar, harus benar-benar diadili, harus benar-benar dipisahkan dari semangat zaman yang ingin mencapai Indonesia emas. Tetapi Indonesia emas tidak akan tercapai jika masih digelayuti ya, oleh parasit-parasit di masa lalu. Peninggalan rejim sebelumnya yang disusupkan kembali ke rezim baru Prabowo. Semoga Prabowo menyadari keadaannya sesungguhnya, bahwa dia sebagaimana filsuf Jerman berkata, ya, semangat zaman begitu besar, tetapi yang muncul adalah orang-orang yang berjiwa kerdil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.